Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Mas Kulatif menemani Anda melalui program kami setiap hari Jumat, yaitu Kalam Mutiara. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh Ustadz Gulam dari SMA Islam Sabda Malang Boarding School, ya. Ustadz Gulam, kali ini kita akan membahas tentang jihad ini, ya, karena bulan November ini masih nuansa Hari Pahlawan, ya, di mana salah satu pemicu gerakan dari rakyat Indonesia di Surabaya, ya, pemicu gerakan terjadinya Hari Pahlawan itu kan seruan jihad dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kita akan kupas itu, Ustaz Gulam, ya. Oke, pertama Ustaz Gulam mungkin bisa dijelaskan nih pengertian jihad sendiri menurut Islam itu apa, Ustaz? Baik. Tentang jihad ya Pak Maskur. Kita seringkali melihat dan mengartikan jihad itu secara serampangan. Pokoknya jihad itu ya berjuang, perang, terus kemudian melawan ketidakadilan ataupun melawan yang nggak cocok di depannya, seperti itu. Secara serampangan orang memaknai jihad, sehingga karena serampangannya memaknai jihad ini malah justru multitafsir saat ini. Multitafsirnya ada yang mengatakan jihad itu pokoknya perang, pokoknya mengangkat senjata, pokoknya melawan kedoliman, yang itu melawan orang kafir. Melawan orang kafir. Dan itu dolim menurut mereka sendiri, bukan menurut tafsiran yang ada saat ini. Lah, jihad itu kalau dilihat dari secara bahasa artinya kan berusaha sungguh-sungguh dengan mengarahkan segala kemampuan kita untuk melakukan kebaikan. Lah, apa yang kemudian kita dapatkan dari situ? Makna dari jihad sendiri itu bukan berarti kita perang, melainkan sungguh-sungguh dalam hal apa? Mewujudkan kebenaran, mewujudkan kebaikan, mewujudkan sesuatu yang masih tertutup oleh hal-hal jelek. Seperti itu. Sehingga makna jihad yang ini itu perlu kita konstruksi dalam ranah-ranah perjuangan. Zaman dahulu jihad mungkin sangat relevan dengan konteks untuk berjuang melawan penjajah. Contohnya yang nanti akan kita bahas tentang bagaimana seruan jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari, seperti itu. Terus kemudian seruan jihadnya di zaman Rasulullah, seperti itu. Kita memang perlu sangat relevan dengan zaman dahulu. Tapi kalau saat ini, saat kemudian dunia relatif dalam keadaan aman, damai, apalagi di Indonesia kita walaupun banyak beberapa hal perbedaan, ketidakcocokan mungkin satu sama lain, tapi relatif aman. Kita sholat masih nyaman, kita beribadah bahkan tidak ada yang ganggu, seperti itu. Sehingga konteks jihadnya itu harus kita ubah, bersungguh-sungguh dalam hal apa terlebih dahulu, seperti itu. Itu kalau kemudian memaknai wajahidu fillahi haqqa jihadi, jahidlah di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, jihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh jihad, itu maknanya apa? Maknanya jihad di situ itu sesuatu yang maknanya luas. Ya, bisa berarti sungguh-sungguh dalam hal mencari rizki, bisa bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, bisa bersungguh-sungguh melakukan hal-hal yang lainnya. Sehingga jihad ini tidak kecil maknanya, bisa luas. Artinya kalau kita memiliki sikap bersungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam bekerja, itu termasuk jihad. Tentunya adalah hal yang baik. Tentunya hal yang baik. Siswa kita yang sedang belajar sungguh-sungguh menahan hawa nafsu, sungguh-sungguh untuk mengekang dirinya agar tidak mengikuti tren masa kini yang tidak baik, sungguh-sungguh untuk terus berbuat baik, itu termasuk jihad. Seperti itu. Sehingga berarti dapat dikatakan perang, ya, memang itu salah satu bagian dari jihad itu. Bisa dikatakan seperti itu, ya? Perang memang salah satu bagian dari jihad, tapi bukan tujuan utamanya jihad. Dan bukan itu. Jihad itu berarti perang. Oh iya, bukan. Jadi tak boleh kemudian menyamakan jihad itu sama dengan perang. Tidak. Ya, kalau di tafsirnya Zadul Masir, ya, fi ilmi tafsir itu dijelaskan
salah satu cirinya jihad ataupun salah satu maknanya jihad yang disepakati oleh para ulama adalah jihad dalam ketaatan, jihad dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu. Jadi bukan kemudian kita perang melawan orang kafir terus kemudian terbunuh dan itu selesai kita. Enggak seperti itu. Jadi kalau seperti itu ya kacau. Itu zamannya Nabi pun itu bukan itu yang tekankan, bukan itu. Contohnya ketika Nabi pulang dari pulang dari perang Badar gitu ya, itu yang seringkali terkenal itu kita sedang pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Padahal perang Badar itu sangat dahsyat, lawannya buahnya kita sedikit dan perang yang besar dalam kondisi besar saat itu dan kita menang. Lah kata Rasulullah untuk menekan itu ya kita sedang pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar, menuju jihad yang lebih besar. Apa itu? Ya agar tidak sombong orang muslim ketika menang itu, terus kemudian mempertahankan agama, menyemaikan agama itu bisa baik dan bisa lebih masif lagi, termasuk bagaimana sikap-sikap orang muslim apabila melihat dengan orang kafir itu kan suatu hal yang berbeda lagi Pak Muskur. Kalau kita saat ini mungkin ketemu sama orang kafir non muslim terus tiba-tiba kita perangi kayak gitu, kenapa kok diperangi? Zaman dulu itu mereka juga memerangi kita sama gitu. Itu ada konteks-konteks lain yang perlu kita lihat dan perlu kita samakan persepsinya sebelum memaknai jihad itu sebagai perang. Seperti itu. Oke, baik Ustadz Gulam. Untuk itu nanti kita akan bahas lagi ya konteks tentang keindonesiaan, di mana salah satu yang mencetuskan tragedi 10 November itu adalah seruan jihad dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun setelah ini kita akan bahas bersama, jangan kemana-mana pemirsa. Setelah ini kita akan bahas bagaimana sih kekuatan seruan jihad fisabilillah dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sehingga tercetuslah peristiwa 10 November di Surabaya. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, ini semakin seru ini pembicaraan kita tentang jihad ini ya pemirsa, karena ternyata ada beberapa analis yang berbeda tentang jihad ini, mungkin karena sumber dari pemikiran yang berbeda sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda ini Ustaz Gulam ya. Betul. Namun sekali lagi kita juga kembali kepada Al-Quran dan hadis ini Ustaz Gulam ya. Oke, Ustaz Gulam, sekaitan dengan jihad fisabilillah. Memang kalau jihad fisabilillah ini merupakan seruan yang kalau konteksnya mengena ini menjadi kekuatan yang sangat besar sekali ya. Contohnya peristiwa 10 November di Surabaya, resolusi jihad ini bagaimana Ustaz Gulam memandangnya ini? Ini kalau memandang resolusi jihad itu ceritanya panjang Pak Muskur. Jadi kalau mungkin yang saat ini mungkin kita sampaikan hanya sekilas saja. Jadi awal mulanya kan menunjukkan bahwasanya resolusi jihad itu menunjukkan bahwasannya proklamasi Indonesia belum selesai, kemerdekaan Indonesia kan belum selesai. Buktinya di bulan-bulan setelahnya masih ada upaya pemboncengan dari upaya pemboncengan dari Inggris untuk untuk menguasai lagi. Tapi ternyata dari sini kemudian muncullah sesuatu yang menggerakkan hatinya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membentuk satu grup, satu golongan ataupun satu laskar seperti itu. Nah, awal mulanya kenapa kok kemudian ini terbentuk itu tidak serta-merta. Memang Mbah Hasyim Asy'ari dulu itu jadi ketuanya Sumubu.
Ya, Sumubu itu bahasanya seperti menteri agama zaman dahulu. Zaman Jepang nih. Ya, zaman Jepang. Okay. Jadi dapat ketua jawatan agama yang disebut dengan Sumubu, terus kemudian diwakilkan kepada anaknya beliau yaitu Mbah Abdul Wahid Hasyim. Ya, Mbah Wahid Hasyim seperti itu. Ketika kumpul dengan Jepang saat itu, beliau memanfaatkan satu momentum, menyiapkan beberapa santri. Santri itu dilatih oleh tentara Jepang. Dilatih oleh tentara Jepang, kemudian ketika dilatih sama tentara Jepang itu mendapat tekanan dari beberapa kiai. Jadi tekanan, oh ini kenapa kok ada kiai kumpul sama orang Jepang penjajah lah seperti ini. Terus kemudian gitu, tapi beliau tidak bergeming, tetap terus jalan hingga akhirnya datanglah itu ada kabar Jepang kalah di perang, terus kemudian penduduk Jepang menyerah oleh pasukan sekutu saat itu. Terus kemudian karena goyang itu tadi, akhirnya salah satu caranya itu menyiapkan orang-orang Islam. Nah, orang-orang Islam ini yang sudah dilatih oleh Jepang ini kemudian ditarik oleh Mbah Hasyim Asy'ari, tujuannya satu, yaitu melawan penjajahan setelah kemerdekaan itu tadi. Seperti itu. Nah, berarti memang ini pandangnya sangat visioner ya. Sangat visioner sekali. Ya, kalau kita lihat Martin van Brunesen ketika menuliskan cerita ini, Mbah Hasyim Asy'ari ini, itu bahkan beliau berkirim kabar kepada kiai-kiai besar di Madura, di Situbondo, di beberapa daerah untuk mengirimkan santrinya ke Surabaya. Juga termasuk dilatihkan di di tempat pelatihannya Jepang, tempat militernya Jepang. Dan pelatih militernya Jepang ini nggak tahu bahwasanya nanti memang Hasyim Asy'ari ada agenda tersendiri. Ada agenda untuk menyelamatkan Indonesia. Itu nggak ada. Itu sangat menarik sekali bahwasanya cara beliau bernegosiasi, cara beliau itu, sehingga dari situ tercetuslah ide tanggal 22 Oktober ya, terus ide untuk melawan penjajahan yang menjadi cikal bakalnya perlawanan arek Surabaya saat itu terhadap Belanda ataupun terhadap penjajahan Belanda yang ada di Surabaya. Itu yang itu. Nah, beliau ini juga yang mencetuskan Laskar Hizbullah. Ya, Laskar Hizbullah yang kemudian berangkat terus kemudian menjadi pasukan elitnya orang Islam untuk melawan penjajah. Juga yang di Malang ada satu lagi namanya Laskar Sabilillah yang dikomandani sama Kiai Haji Maskur, yang beliau beberapa tahun lalu mendapat gelar pahlawan nasional seperti itu. Sehingga konteks resolusi jihad ini, jihad fisabilillah ini bisa kita maknai karena memang perlawanan Mbah Hasyim Asy'ari itu jelas. Berpolitik itu boleh dan disahkan apabila dengan tujuan satu. Saat negara itu tidak lagi aman untuk kita tinggali, tidak lagi aman untuk kita beribadah di dalamnya, tidak lagi kemudian memberikan kenyamanan untuk kita bermasyarakat. Sehingga nilai-nilai agama kapan bisa jalan kalau semisal negara sendiri sempat kita bernaung tidak aman. Seperti itu dituliskan dalam satu penelitian ilmiah, itu saya lupa yang menuliskan siapa. Itu sangat jauh sekali pola pemikiran beliau untuk menyiapkan generasi muda saat itu untuk resolusi jihad. Nah, ini boleh Pak Maskur. Jadi jihad perang yang digelorakan itu sah-sah saja. Seperti zamannya Rasulullah ini ya, melawan untuk mempertahankan. Dan itu kalau lihat dua konteksnya ini, pertama jihad Rasulullah saat itu, Rasulullah tidak pernah mengangkat senjata terlebih dahulu. Pasti diangkat, ayo kalau gitu ya perang. Nggak ada kata damai. Kalau memang kamu ngajak perang ya sudah, ayo. Seperti itu. Termasuk ketika Belanda ini juga sama. Kok dikasih tahu nggak ngereken, ngeyelai pancet ayo. Akhirnya ya sudah. Kalau memang nggak itu, karena mereka memang perang mau merebut, ya sudah kita lawan. Dan konteks perang saat ini ya sah dilakukan karena memang mereka mendolimi kita dalam konteks bernegara, dalam konteks bermasyarakat. Seperti itu. Baik Ustaz Gulam dan pemirsa Smart TV yang berbahagia, itu tadi penjelasan bagaimana sebenarnya seruan jihad fisabilillah pada masa Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari yang pada akhirnya menggelontorkan peristiwa 10 November di Surabaya. Dan inilah yang mungkin sama dengan peristiwa yang terjadi pada perang zaman Rasulullah, yaitu jihad dengan mengangkat senjata. Tetapi ternyata jihad tidak hanya itu saja. Maka dari itu jangan kemana-mana, kita akan bahas lagi bagaimana sih jihad pada konteks kekinian.
Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali lagi kita akan mengupas tentang jihad fisabilillah. Dan Ustadz Gulam, kalau kita kembali kepada zaman sekarang, kita tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz bahwa kita beragama khususnya di Indonesia ini menjalankan syariat Islam ini tidak ada yang ganggu ya, semuanya bebas ya. Bebas. Dan dalam hal ini jihad fisabilillah seperti zaman Rasulullah ketika perang sama orang kafir, kalau di Indonesia perang dengan penjajah Belanda yang zalim, itu masih relevan kah ini? Oke. Pertanyaannya relevan apa tidak? Itu kan berarti apakah kalau sebabnya sama, yang menjadi penyebab antara zaman Nabi zaman sekarang sama, terus kemudian kondisinya juga sama, maka ya relevan saja. Tapi saat ini enggak gitu. Relevan apa tidak ya, jihadnya mungkin pada jihad dalam keterangan lain yang itu relevan, tapi untuk jihad mengangkat senjata saat ini mungkin bukan melawan kafir atau gimana, kita kan relevan ya gitu, tidak kafir. Jadi ada satu riwayat itu tentang bagaimana Nabi bisa berdampingan langsung dengan orang Yahudi, terus kemudian bagaimana ketika Nabi tidak diserang oleh orang-orang Yahudi, beliau juga duduk bersama dengan orang-orang kafir seperti itu, sehingga itu menjadi bekal kita sebenarnya untuk bernegara ataupun bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat gitu. Yang menarik kemudian ada satu dituliskan dalam Hasyiah I'anatut Thalibin, dijelaskan wa wujubul jihad wujubul wasail. Jihad itu adalah wasilah ataupun perantara. Iya, bukan maksudnya, bukan tujuannya. Jadi jihad itu ya memang wasilah ataupun jalan ataupun cara. Untuk apa tujuan? Tujuan utamanya itu adalah mendapatkan hidayah ataupun petunjuk. Sehingga ketika Nabi perang saat itu bukan seolah-olah pokoknya wong kafir mati, enggak. Pokoknya mengalahkan musuh tidak itu seperti itu. Tidak pokoknya mati seneng, enggak. Artinya apa? Agar kemudian ketika diperangi sama Rasulullah, mereka mendapatkan hidayah ketika hidayah itu, dan mereka masuk Islam. Dan perang adalah jalan terakhir setelah semua hal ditempuh. Alternatif terakhir setelah semua awal 1, 2, 3, 4 sudah ditempuh, terus kemudian dan mereka akhirnya mengangkat senjata untuk itu. Sehingga kita pahami betul bahwasanya jihad yang ada saat ini harusnya dijadikan wasilah saja, jangan tujuan. Contohnya kalau saya sekarang ngajar gitu, ngajar ke anak-anak, ya jihadnya adalah bagaimana saya ngajar, membuat perangkat yang baik, alat perang saya adalah perangkat yang baik, metode dan media yang bagus, terus kemudian sampai anak-anak tertarik. Tujuannya adalah anak-anak agar kemudian mendapatkan hidayah dan mampu memahami Islam secara kafah, kan seperti itu Mas Gur. Sama seperti dengan ngajar kan gitu. Juga sama jihad yang kita lakukan seperti itu. Kalau kemudian jihad pengertiannya disamakan dengan yang dahulu, nggak ada sedikit ketidakcocokan, kita kemudian marah-marah ya kacau seperti itu. Seperti beberapa mungkin yang pernah terjadi di negara kita juga ya, yang terpengaruh mungkin media-media lain yang menyerukan jihad, bahwa dengan jihad nanti mendapat bidadari di surga. Akhirnya rela untuk bom bunuh diri dan sebagainya. Nah, ini gimana ini? Kalau itu jelas salah konsep ya gitu. Jelas salah konsep. Kok bisa kemudian untuk datang kepada Allah mengorbankan banyak hal? Mengorbankan banyak hal itu mengorbankan nyawa yang nggak berdosa sebenarnya. Bahkan nyawanya sendiri. Ya. Kita masih banyak itu anak-anak muda, pengantin bahasanya orang-orang itu, mereka adalah pengantin yang mereka mampu mendeklarasikan diri, membunuh diri dan sebagainya. Jadi tidak bisa kemudian kita mengatasnamakan jihad, tapi di dalam persiapan jihad itu sendiri kita melanggar syariat, melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Mana mungkin kemudian? Kalau contohnya kita lihat zaman Nabi dulu, jangan ketika ada di medan perang, jangan sakiti anak-anak muda, jangan sakiti orang-orang yang nggak bersalah, jangan sakiti perempuan, jangan sakiti anak-anak, jangan membunuh hewan, jangan menebas tumbuh-tumbuhan sekitar kalian. Fokus sekarang cuma satu. Lah kalau ini kemudian merelakan dirinya untuk meledakkan diri sebagai konteks jihad fisabilillah, itu adalah konsep yang keliru dan salah total memaknai jihad itu sendiri. Begitu, karena memang
kebanyakan ulama seperti yang saya jelaskan tadi sepakat bahwasanya makna jihad itu adalah jihad dalam ketaatan. Bagaimana caranya kita jihad asal tetap taat, gitu. Coba kita tetap melakukan sesuatu asal tetap dalam koridor taat ini, dan itu yang nggak sekarang kita punyain, atau mungkin less than dari orang-orang yang lainnya seperti itu. Oke, ini mungkin yang terakhir Ustaz. Bagaimana membekali generasi muda Indonesia, khususnya generasi muda Islam ya, untuk betul-betul memahami jihad yang sebenar-benarnya jihad menurut agama Islam itu gimana? Untuk membekali anak-anak generasi saat ini tentang gitu. Pertama, kita harus memahami dulu bahwasannya tidak ada kata jihad yang menyakiti orang lain, gitu. Jadi maknanya jihad di jalan Allah, tapi kalau kita menyakiti sekitar kita, itu bukan makna jihad yang sesungguhnya. Gitu. Kenapa demikian? Karena jihad yang dimaksudkan itu adalah jihad yang sesuai dengan keinginan dia, bukan jihad yang ada di dalam ketaatan. Itu yang tidak diperbolehkan. Jadi masih banyak unsur unsur nafsu syahwatiyahnya terhadap orang lain, sehingga terus kemudian egosentrisnya, emosinya dia, sampai pada akhirnya dia mengatasnamakan jihad padahal dia sebenarnya egonya yang tinggi untuk mencapai tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar konteks jihad ini tidak disalahartikan, mulailah untuk menghindari kata jihad. Ya masih banyak cara lain untuk mengatasnamakan itu, berjuang dengan sungguh-sungguh, menjadda wajada, terus kemudian bisa menggunakan kata-kata lain, gitu. Memperjuangkan agama yang dimaksudkan itu bukan berarti dengan perang menyalahkan orang lain, tidak, tapi dengan memperdalam ilmu agama, dengan banyak praktek, kumpul dengan banyak masyarakat agama, dengan kumpul banyak orang Islam yang berbeda-beda cara beragamanya, itu juga termasuk jihad. Apa jihadnya? Ya jihad pikiran, jihad hawa nafsu, terus kemudian jihad untuk tidak menyalahkan orang lain, sungguh-sungguh betulan untuk mengerangkeng diri kita. Dan yang ketiga terakhir, agar kita terhindar dari persepsi jihad yang disalahartikan, yaitu kita memahami konteks beragama, bernegara, dan juga bermasyarakat terlebih dahulu. Mana yang kemudian ini ranahnya agama, mana yang harus kita perjuangkan. Ya, kalau katanya Gus Dur itu Tuhan tidak perlu dibela, itu benar memang. Ya ngapain kok kita membela Tuhan? Tuhan yang punya kita kok, gitu, yang bisa kita atur, gitu. Sehingga tidak perlu mengatasnamakan apapun. Yang kedua, bahwasannya agar kemudian kita bisa beribadah dengan enak, agar kemudian kita bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik dan bagus, salah satunya kita harus punya payung lah. Payung itu namanya negara. Negara dan segala aspek hukumnya itu harus kita kita lindungi betul agar tetap utuh, tetap terjaga, dan nggak ada kekacauan. Bayangkan saja kalau kacau, bayangkan saja kalau negara kita sekarang kayak di Suriah, kayak di Irak, kayak di Afghanistan, yang nggak ngerti siapa, seperti itu, kita mau sholat aja bingung, masih ketar-ketir. Nah, bagaimana kemudian kita sebagai seorang pemuda saat ini fokusnya ke satu itu aja, menjaga agama dengan cara menjaga negara yang saat ini utuh, nyaman, dan aman, agar ketika kita beragama bisa maksimal seperti itu, Pak Muskur. Terima kasih Ustaz Gulam. Baik pemirsa Susma TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita tentang jihad fi sabilillah, dan perlu digarisbawahi bahwa jihad bukan hanya sekedar memegang senjata untuk mengalahkan musuh, tetapi jihad yang sesungguhnya, kata Rasulullah, adalah bagaimana kita memerangi hawa nafsu. Maka dari itu pemirsa Susma TV yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah mengekang hawa nafsu kita untuk tetap selalu berbuat baik kepada siapapun juga dan dimanapun juga, khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang beraneka ragam, yang selalu dituntut untuk hidup bertoleransi. Untuk itu kita tetap jaga kesatuan dan
persatuan dan kesatuan negara kita dengan semangat jihad fisabilillah. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.